bahkan dilindas olehnya. Ekspresi wajah Dormammu itu seolah merasa hidupnya tak berarti lagi. Pada saat yang sama, beberapa orang yang menyaksikan ini mengenali Temo. Hei, bukankah ini Tuan Muda Temo? Tuan Muda Temo, sial, yang kamu maksud ini bukan anak dari keluarga Skyes yang terkaya di kota Midgar, kan? Omong kosong, selain keluarga Skyes di kota Midgar, memangnya keluarga Skyes yang mana lagi? Kerumunan orang ini terkejut dan mulai berbisik sendiri, ya Tuhan, putra tertua dari keluarga terkaya dipukuli sampai jadi seperti ini, bahkan dibuang di jalan raya. Bahkan dilindas oleh sopir. Berita ini pasti akan viral. Dalam waktu semalam, keluarga Skyes menjadi terkenal. Tentu saja, terkenal reputasi buruknya. Sebagai keluarga terkaya di kota Midgar, ketiga kaki putra tertuanya dipatahkan, ditelanjangi dan dibuang di jalan raya. Bahkan dilindas oleh sopir. Harga diri mereka jatuh dan sangat malu sekali, dan menjadi lelucon besar untuk yang lain. Pada saat yang sama, semua orang mulai memperhatikan mereka, orang baru yang hebat dan berbakat ini. Pria ini sebenarnya memiliki berapa banyak kartu pegangan dan kekuatan hingga berani menyerang keluarga Skyes. Fenrir akhirnya berhasil diselamatkan dengan susah payah, tapi saat dia baru siuman, dia langsung mendengar kabar ini. Dia sangat marah sehingga dia mengalami serangan jantung lagi. Reka, keluarga Skyesku tidak akan mungkin berdamai denganmu. Mati, aku akan menghajarmu sampai mati. Dormammu, keluarkan pengumuman ini, keluarga Skyes secara resmi menyatakan perang kepada Reka. Dormammu, baik. Kedai teh Poci Serat minum teh sambil melihat penuh minat data dokumen itu. Data dokumen itu mencatat sebab dan akibat konflik di antara Reka dan Temo. Setelah membaca data dokumen itu, Serat menyerahkan data dokumen itu kepada Hakim. Hakim menerima data dokumen itu dan kemudian membacanya. Serat menghela napas. Kelemahan terbesar pemuda ini adalah dia punya keberanian tapi tidak punya perencanaan yang matang, bertindak tanpa mempertimbangkan resikonya. Berdasarkan dengan kekuatannya sekarang, dia masih belum cukup kuat untuk melawan keluarga Skyes. Tapi dia demi kesenangan sesaat, bisa-bisanya memalingkan muka dari keluarga Skyes. Tidak punya otak. Dia ditakdirkan untuk tidak bisa berjalan jauh di jalan ini. Kali ini, Tuhan ingin membunuhnya. Hakim tidak mengomentari apapun mengenai masalah ini. Tapi, dia hanya bertanya, dipecatnya wali kota dari jabatannya, apakah ini ada hubungannya dengan Reka? Serat menggelengkan kepalanya, aku sudah mencari tahu. Kali ini, wali kota dipecat dari jabatannya karena telah mencari masalah dan memprovokasi Jenderal Perang Gok. Itu sama sekali tak ada hubungannya dengan Reka. Hakim mengerutkan kening, Jenderal Perang Gok telah tiba di kota Geffen. Serat mengangguk, seharusnya tidak akan salah. Begitu ucapan ini terlontar, ponsel pribadinya berdering. Tidak lebih dari 10 orang yang tahu nomor teleponnya ini, dan setiap dari mereka adalah orang-orang kaya dan mulia. Dia menjawab panggilan telepon itu. Terdengar suara Sangs yang datang dari telepon. Seharusnya kamu sudah mendapat kabar kalau Jenderal Perang Gok telah tiba di kota Geffen. Upacara penyambutan sudah dekat, gunakan waktu kalian dengan baik untuk mendapatkan Love Felicity. Jika tidak tepat waktu mendapatkan Love Felicity, itu akan menyebabkan upacara penyambutan ini akan diambil oleh orang lain. Dan Tuan kita tidak akan setuju. Setelah bicara, orang itu menutup telepon dan tidak memberi Serat kesempatan untuk bicara. Serat memijat pelipisnya yang agak pusing. Hei bro, sepertinya aku harus merepotkanmu untuk kali ini. Mari tambahkan masalah lagi untuk keluarga Skyes. Jika masalahnya cukup besar, baru keluarga Skyes akan melakukan yang terbaik untuk melawan mereka. Hakim mengangguk, berdiri lalu berjalan keluar. Hakim yang diam dan hampir 10 tahunan belum keluar dan bertindak, akhirnya akan bertindak. Langit Provinsi Omada akan segera berubah. Tapi mereka tidak ada yang tahu kalau Reka telah mengawasi mereka. Dan sedang bersiap untuk mengambil sebuah aset underground dari mereka.
Reka membawa Tokia ke rumah sakit dan meminta bangsal yang mewah untuknya. Saat ini Tokia telah dipengaruhi efek alkohol yang sangat kuat, dia tidur dan tak juga bangun. Melihat pakaiannya yang dipenuhi dengan air minuman alkohol dan jejak darah, Reka ingin mengganti pakaiannya itu. Saat memikirkan membantu Tokia melepaskan pakaiannya, tiba-tiba wajah hingga telinga Reka memerah. Pada saat ini, muncul manusia kecil yang melompat dari kepalanya dan terus memakinya. Reka, kamu ini adalah Tuan Agung Valkyrie yang bermartabat, bagaimana bisa memanfaatkan kesempatan yang ada seperti ini? Cih, Tokia sekarang pasti sedang sakit sekali. Tapi kamu bisa-bisanya memikirkan hal kotor itu. Yang pertama itu harus dilakukan dalam keadaan aku dan kamu sama-sama bersedia. Jika kamu diam-diam menyentuhnya seperti ini, bukannya itu namanya menyia-nyiakan yang pertama. Akhirnya, Reka memanggil perawat untuk mengganti pakaian Tokia. Reka sendiri bersembunyi di luar pintu. Tidak lama kemudian, perawat yang ada di dalam memanggilnya, "Hei, hei, hei, itu kamu cepat masuklah." Reka mengira Tokia sudah ganti pakaian, jadi dia buru-buru membuka pintu dan masuk ke dalam. Lalu, dia tercengang. Tokia telah ditelanjangi saat ini, hanya tersisa 3 bagian yang masih tertutup di tubuhnya. Kulit putih, lembut dan bersinar seperti telur yang dikupas. Bagian depannya membumbung naik, bagian belakangnya mengembang, tubuh ini berbentuk huruf S yang sempurna. Gambar kartun 3 kelinci jahat seolah tercetak di 3 bagian tertutup itu dan seolah melambaikan tangan ke arah Reka. Jantung Reka berdetak dengan sangat kencang, perutnya terasa terbakar. Tubuh Tokia ini lebih sempurna daripada yang dia bayangkan. Ini seharusnya pemandangan paling sempurna di dunia. Perawat berkata, "Hei, hei, hei. Kenapa kamu masih berdiri bodoh di sana? Ayo sini bantu aku mengganti bajunya." Reka agak dilema. Apa ini pantas? Perawat itu berkata, "Kamu suaminya bukan? Apanya yang pantas dan tidak pantas sih?" Reka menepuk kepalanya, "Iya benar, aku suaminya." Dia tidak ragu-ragu lagi dan langsung pergi menghampirinya lalu membantu mengangkat tubuh Tokia. Begitu tangannya menyentuh tubuh Tokia, wajahnya langsung memerah. Lembut, hangat, harum dan nyaman. Reka bersumpah kalau dia belum pernah menyentuh sesuatu yang begitu sempurna seperti ini dalam hidupnya. Dia benar-benar berharap waktu akan berhenti selamanya di detik ini. Setelah selesai mengganti pakaian itu, perawat itu menatap Reka dengan tatapan sulit percaya. "Ya Tuhan, wajahmu bisa memerah hanya karena mengganti baju istrimu sendiri. Aku benar-benar tak bisa berkata-kata untukmu." Reka buru-buru membela diri, "Bicara sembarangan, mana ada wajahku memerah. Aku ini karena gejala mabuk." "Iya benar, aku minum alkohol jadi alkoholnya telah merangsang kapiler darahku hingga mengembang dan menyebabkan wajahku memerah." Perawat itu berkata, "Aku hanya bercanda saja. Kenapa kamu gugup begitu? Jangan bilang kamu masih perjaka ya." Ha. Setelah bicara, dia berbalik dan pergi. Reka menyentuh wajahnya, terasa panas sekali. Sial, Tuan Agung Valkyrie yang bermartabat bisa-bisanya digoda seperti ini oleh perawat biasa. Aku akan menuntut rumah sakitmu ini. Lupakan saja. Rumah sakit mata hati ini bisnis milik Tomota Group, lebih baik tidak usah membongkarnya. Kalau tidak, Tokia dan Bensu nanti pasti akan marah padaku. Hal yang paling menyakitkan di dunia bukanlah dulu memiliki cinta yang berharga yang terpampang di depanku tapi aku tidak menghargainya. Tapi sebaliknya dapat memilikinya, melihatnya, tapi tidak bisa dan tak berani menyentuhnya, sungguh menderita sekali. Reka terus berjaga di depan ranjang rumah sakit sepanjang malam dengan linglung, dia nyaris tidak tidur sama sekali. Seorang wanita cantik luar biasa berbaring di sampingnya, mana ada prik yang bisa tidur dengan cara ini. Hingga keesokan harinya jam 6, Tokia perlahan bangun. Efek dari infus kemarin malam sangat bagus, pengaruh alkoholnya telah menghilang. Melihat Reka yang berjaga di sampingnya dengan mata pandanya itu, Tokia merasa tersentuh dan tidak tega.
dasar si kaku bodoh, jangan bilang kamu terjaga di sini dan tidak tidur semalaman. Reka berkata dengan penuh kasih sayang, bagaimana aku bisa tidur kalau kamu belum bangun dari pengaruh alkohol? Bodoh, seru Tokia yang tersentuh. Matanya memerah. Dia berusaha untuk duduk, tapi begitu dia duduk, dia menyadari kalau bajunya telah diganti. Wajahnya langsung memerah malu, menggertakkan gigi dan berkata, Reka, apakah kemarin malam kamu menyentuhku? Kamu, binatang liar. Hah? Tidak, tidak. Reka dengan cepat membela diri, aku meminta perawat untuk membantumu ganti baju. Aku tidak menyentuhmu, bahkan tidak melihatmu. Benarkah? Tokia menjadi semakin marah, kamu tidak lebih baik dari binatang liar. Apakah tubuhku sebegitu buruknya? Bahkan kamu sampai tidak mau melihatnya. Reka buru-buru berkata, tidak, tubuhmu bagus sekali. Sungguh, kamu harus percaya diri dengan bentuk tubuhmu sendiri. Kemarin sebenarnya aku dan perawat bersama-sama membantu mengganti bajumu. Tokia berkata, kalau begitu kamu melihatnya. Wah, aku pukul kamu. Hati Reka lelah sekali. Perasaan dan pikiran wanita memang sulit dipahami. Kamu sebenarnya ingin aku menjawab seperti apa? Setelah puas ribut, Tokia baru berkata, sekarang jelaskan padaku. Siapa kamu sebenarnya? Kamu bilang akan memecat wali kota dan begitu saja berhasil memecatnya. Pokoknya, tidak boleh berbohong. Reka berkata dengan hati-hati, kalau aku bilang aku adalah Tuan Agung Valkyrie, apa kamu percaya? Selalu saja. Tokia memutar matanya dengan kesal, aku memintamu bicara yang sejujurnya. Reka menghela napas, baiklah. Sebenarnya orang-orang di luar sekarang tahu kalau wali kota ngebut di depan Jenderal Peranggok, dan bahkan menghina dan memaki Jenderal Peranggok. Jenderal Peranggok marah sekali dan akhirnya memecatnya. Aku ini murni beruntung tidak mampu menghadapinya tapi malah terbantu tanpa sengaja. Aku berhasil. Tokia mengangguk, ini baru cukup bisa dipercaya. Makanya, bahkan Petrus saja tidak mungkin bisa membantu kok. Oh iya, apa sebenarnya hubunganmu dengan Petrus? Dia sepertinya sangat takut kepadamu. Reka tersenyum misterius, apa kamu lupa identitasku apa? Aku ini dokter dewa. Petrus menderita penyakit aneh, dan hanya aku yang bisa membantunya tetap hidup. Coba pikirkan, mana mungkin dia tidak takut padaku kan? Tokia berpikir sejenak, aku pernah mendengar orang-orang bilang kalau tubuh Petrus menderita penyakit aneh. Apa benar-benar sesederhana itu? Reka buru-buru mengubah topik pembicaraan, apa gunanya aku berbohong padamu? Kamu lapar kan? Aku akan pergi membelikanmu sarapan.